luar biasa. Kita mau ibadah lagi hari ini. Semuanya boleh bangkit berdiri, kita mau lompat dulu 5 kali sebelum kita mau ibadah ya. Lompat berdiri, kita lompat sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang tangannya di atas. Tarik dengan kekuatan. Kita mau bersatu di dalam doa. Ya, teman-teman, selamat hari Minggu. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah siap untuk memuji Tuhan. Walaupun kami di rumah, tapi kami percaya ada sukacita yang dari Tuhan yang memberkati kami semua. Berkati kami semua yang melayani pada pagi hari ini. Dan teman-teman kami juga yang di rumah, semua diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Oke, semangat bangkit berdiri, kita angkat pujian sungguh hebat. Segala-gala Dia bisa, sungguh hebat Tuhan Yesus. Sesuatu kan terjadi dari sini. Nantikanlah kita lihat mujizatnya. Heranlah kita heran melihatnya. Sungguh hebatlah Dia ciptakan langit bumi. Sungguh hebatlah Dia kuasa penyembuhan. Sungguh hebatlah kuasa kemenangan. Sungguh hebatlah kuasa Yesus, kuasa kebangkitannya. Kita mau berdiri dari awal dengan gerakan supaya teman-teman berbangkit berdiri. Segala-gala Dia bisa, sungguh hebat Tuhan Yesus. Sesuatu kan terjadi dari sini. Nantikanlah kita lihat mujizatnya. Heranlah kita heran melihatnya. Sungguh hebatlah Dia ciptakan langit bumi. Sungguh hebatlah Dia kuasa penyembuhan. Sungguh hebatlah kuasa kemenangan. Sungguh hebatlah kuasa Yesus, kuasa kebangkitannya. Oke teman-teman, silakan duduk kembali. Oke, kita masih terus bersemangat. Kita akan pujian memuji. Memuji hatiku uki-uki happy. Berdoa hatiku uki-uki happy. Ayo terus ikut Tuhan Yesus, kita melaju ke surga. Ayo terus ikut Tuhan Yesus, kita melaju ke surga. Semangat itu kita akan pujian dengan belakang. Memuji hatiku uki-uki happy. Berdoa hatiku uki-uki happy. Ayo terus ikut Tuhan Yesus, kita melaju ke surga. Ayo terus ikut Tuhan Yesus, kita melaju ke surga. Kita menjadi sekali lagi dengan lebih semangat. Memuji hatiku uki-uki happy. Berdoa hatiku uki-uki happy. Ayo terus ikut Tuhan Yesus, kita melaju ke surga. Ayo terus ikut Tuhan Yesus, kita melaju ke surga. Ayo semuanya silakan duduk. Oke, sekarang kita bermain. Kita adalah basketball permen. Gimana permainannya? Jadi nanti kakak yang kalian pilih akan dapat 5 permen. Nanti mereka akan sulit sama lawannya. Yang kalah harus kasih permennya. Nah yang menang nanti akan dapat permen. Siapa yang ngumpulin permen terbanyak, itu dia pemenangnya. Oke, sekarang kita main dulu kakak kita yang bermain.
permen ini. 1, 2, 3. Jangan bohong. Jangan bohong. Bah, ini satu. Jangan bohong. Jangan bohong. Ini satu. Jangan bohong. Oke, kakak maju dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke, setelah berapa permen terbanyak, Bang Timur berapa permen? Tunggu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah, delapan permen yang Bang Timur yang ini adalah kakak baru namanya Kak Margaret. Kak Margaret punya berapa permen? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kakak Margaret punya 7 permen. Oke, Kak Margaret punya berapa permen? Punya 0. Oke, sekarang kakak ini punya berapa permen? 5 permen. Dan terima kasih Kak dari berapa permen? Kak Edo punya berapa permen? 5 permen. Oke, nama ketiga yang menangnya adalah Bang Timur. Ayo kita akan main sekali lagi. Sekali lagi ya. Oke, kita akan mulai ya. 1, 2, 3. Ayo. Oke, mau itu ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang kita lagi. Bang Edo punya berapa permen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tujuh juga. Buat kalian semua yang beli Bang Timur dan Bang Edo, berarti kalian mendapatkan 1 bintang ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, semuanya duduk dengan baik. Kita menyiapkan hati kita menuju yang pertama. Pertama-tama Engkau Tuhan, janganku. Pertama-tama Engkau Tuhan, kuduskan. Pertama-tama Engkau Tuhan, janganku. Pertama-tama Engkau Tuhan, ampuni. Salibku tak ditinggalkan, tetap di atasmu. Di atas bukit, biarkan mendesaku. Walaupun berat Engkau mengampuni, Kau mengasihi. Tuhan Yesus, sanggup tak berikan aku. Kita akan menyanyi dari awal.
Tuhan Yesus, terima kasih kami hendak mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya firman ini kami boleh mengerti dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan di dalam mendengarkan kebenaran firman ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, apa kabarnya? Wah, kita masih tetap ibadah di rumah ya, tapi tetap harus bersukacita. Tetap harus semangat ya. Nah, teman-teman, kita akan menghafalkan firman Tuhan ya pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Mazmur 27 ayat 11. Sekali lagi yang lebih keras lagi. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Mazmur 27 ayat 11. Wah, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan jalannya Tuhan kepada kita. Enak loh teman-teman kalau kita tahu jalan ya. Kalau kita tahu jalannya Tuhan, berarti kita harus melakukan kehendak Tuhan. Jalannya Tuhan harus ditunjukkan kepada kita. Wah, ada seorang bapak ya. Dia siap-siap mau pergi, bajunya disiapkan, terus tasnya disiapkan, kopernya disiapkan. Siapa itu ya? Ada seorang bapak yang bernama Barnabas. Pak Barnabas ini mau kemana sih? Kok dia siapkan bajunya, siapkan sepatunya, sendalnya? Dia mau pergi teman-teman. Mau kemana dia? Tuhan mau pakai dia, diutus Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Wah, luar biasa teman-teman ya. Ada banyak orang yang Tuhan kehendaki, Tuhan pilih untuk memberitakan Injil Tuhan. Kemana? Kemana yang Tuhan utus? Nah, ini seorang bapak yang siap mau pergi. Dia mau pergi kemana? Ke Antioquia, suatu tempat yang sangat jauh dari tempatnya Barnabas. Dia ada di Yerusalem, tapi kali ini dia mau pergi ke Antioquia. Jauh sekali, harus dia berjalan berminggu-minggu pergi untuk pergi ke Antioquia. Karena apa? Tuhan mau memakai dia hidupnya untuk memberitakan Injil di sana. Dia berjalan sangat jauh. Dia bawa bajunya. Nah,
teman-teman, puji Tuhan, dengan segitu jauhnya dia tiba sampai di Antioquia dengan sehat walafiat. Nah, rupanya teman-teman, di Antioquia itu ada banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus. Tadinya mereka nggak percaya, tapi ini ada jemaat-jemaat baru ya yang sudah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Nah, tidak ada yang mengajari mereka, tidak ada yang memimpin mereka bagaimana berdoa, bagaimana membaca firman, bagaimana untuk menyembah Tuhan, tidak ada. Tapi kali ini ada seorang bapak, Barnabas, tadinya tidak percaya Yesus, tapi lagi dia berdoa, ada seorang malaikat yang datang. Ini siapa ini? Akulah Yesus, Barnabas. Di situ dia mulai percaya. Dan Tuhan luar biasa teman-teman. Di situ Tuhan memakai Barnabas. Kali ini dia dipakai Tuhan untuk memberkati jemaat-jemaat yang ada di Antioquia. Lalu jemaat di sana sangat senang. Barnabas itu sangat setia teman-teman. Pagi mengajar tentang Alkitab ini, tentang firman Tuhan ini diajarkan kepada jemaat-jemaat yang ada di sana. Bagaimana menyembah Tuhan, bagaimana berdoa, bagaimana bertekun di dalam Tuhan. Terus dididik sama Barnabas, dan jemaat di sana sangat senang. Iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan dan mereka sangat sukacita. Teman-teman, yang lebih mujizatnya lagi, semakin banyak orang percaya di Antioquia, makin banyak anak-anak kecil yang datang menyembah Tuhan, bersukacita. Mereka percaya kepada Yesus. Hidup yang kekal itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Lalu waktu si Barnabas itu sedang mengajar orang-orang ada di Antioquia, dia teringat, wah, Saulus kan, dia juga kan baru percaya kepada Yesus. Dia tidak jauh dari tempat ini. Saya akan cari dia supaya kami boleh bersama-sama melayani di Antioquia ini. Nah, suatu hari Barnabas pergi. Saya akan cari di mana ini Tarsus ya. Saya mau ketemu saudaraku yang bernama Saulus. Lalu dia berjalan. Kamu Barnabas? Iya, hai saudaraku Saulus. Mereka berpelukan teman-teman. Wah, mereka senang. Apa kabar? Baik sekali. Waktu itu zaman corona belum ada teman-teman, jadi mereka masih bisa berpelukan. Wah, bagaimana pelayanan di Tarsus ini? Sangat banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kayak gitu, bagaimana kalau kita pergi juga ke Antioquia? Kita melayani di sana. Oh boleh. Akhirnya apa? Ayo kita pergi. Mereka berdua, Saulus dan Barnabas, kompak. Mereka berjalan. Mereka pergi. Mau kemana mereka? Mau ke Antioquia, mau melayani orang-orang yang ada di sana. Wah, saya sudah sampai di Antioquia. Sangat senang jemaat-jemaat yang ada di sana. Wah, ini ya Saulus. Oh ini Saulus. Mereka senang. Mereka berjabat tangan. Mereka dididik oleh Saulus dan Barnabas. Dan jumlah mereka semakin bertambah. Kuasa Tuhan bekerja di Antioquia. Dan mereka mengadakan doa puasa teman-teman, membaca firman Tuhan. Pagi-pagi anak-anak sekolah minggu juga ada di sana. Mereka belajar tentang Tuhan. Mereka mulai mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi anak-anak juga. Nah, di sana juga mereka dilatih untuk mendoakan orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Di Yerusalem juga teman-teman, ada anak-anak kecil yang percaya kepada Tuhan, ada pemuda, ada orang-orang dewasa. Nah, mereka berdoa untuk itu teman-teman. Tidak hanya mendoakan dirinya, tapi mendoakan orang-orang yang baru-baru bertobat, baru-baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga jumlah mereka semakin bertambah di Antioquia. Ada banyak orang mendengar tentang Yesus. Mereka bersaksi teman-temannya. Kamu mau kemana sih? Iya, saya mau ibadah. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu memuliakan Tuhan, mendengar firman Tuhan, menyembah Tuhan, belajar tentang firman Tuhan. Hati mereka tergerak. Saya mau ikut dong. Oh boleh, kita ke sana. Mereka dididik sama Saulus dan juga Barnabas untuk bagaimana orang memulai percaya kepada Tuhan. Dididik oleh kedua hamba Tuhan yang setia ini.
kedua hamba Tuhan yang hebat ini ya. Nah teman-teman, suatu waktu Barnabas katakan, hari ini kita doa dan puasa, tidak makan, tidak minum, kita fokus menyembah Tuhan. Nah teman-teman, kalau kita makan dan minum kan untuk diri kita sendiri. Tapi waktu kita berdoa dan puasa, memuliakan Tuhan, kita tidak makan dan minum, tapi kita fokus untuk mendengar suara Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, bermasmur kepada Tuhan. Teman-teman pernah nggak lakukan? Selama kamu di rumah pernah nggak berdoa puasa? Berdoa puasa dong. Supaya apa? Kamu diberkati Tuhan di rumah, orang tuamu diberkati. Bahkan corona ini cepat selesai ya. Tidak semakin banyak orang yang terjangkit, terpapar, banyak orang yang meninggal. Tapi kita ada lakukan, walaupun kita di rumah ada yang perlu kita lakukan. Jangan hanya bosan mah di rumah terus, tidak bikin apa-apa, jenuh. Jangan hanya main HP, tapi Tuhan mengajarkan kita juga berdoa dan berpuasa. Dan jemaat itu pun melakukan seperti itu teman-teman. Suara Tuhan lagi berbicara kepada kedua hamba Tuhan. Hai Saulus dan kau Barnabas, engkau tinggalkan Antiokhia, banyak penduduk-penduduk yang belum pernah percaya Yesus. Nah, akhirnya Saulus dan Barnabas mereka mendengar, weh, Tuhan bicara lagi nih. Jemaat itu juga mendengar, ini kedua hamba Tuhan ini juga mau diutus. Aduh, kan masih baru mereka di sini, kok Tuhan utus lagi mau pergi? Ah, teman-teman, jemaat yang di Antiokhia juga harus belajar untuk taat kepada Tuhan. Tidak boleh, nggak boleh Tuhan, nggak boleh, kami mau di sini saja. Tidak boleh. Tapi mereka semangat mendukung kedua hamba Tuhan ini untuk pergi lagi memberitakan Injil Tuhan ke tempat lain, memutus sehingga mereka yang bertumbuh imannya, mereka percaya kalau Tuhan memanggil kedua hamba Tuhan ini lagi, berarti Tuhan juga akan memberkati jemaat yang ada di Antiokhia. Karena mereka yakin Tuhan juga yang menyelamatkan mereka, Tuhan itu sendiri akan menyertai mereka. Luar biasa ya. Sehingga pada saat itu jemaat-jemaat itu tumpahkan tangan kepada kedua hamba Tuhan ini. Siapa tadi namanya? Saulus dan Barnabas. Mereka berdoa, mereka diutus oleh jemaat ini. Walaupun mereka masih baru menjadi percaya kepada Tuhan, tapi iman mereka kuat teman-teman. Tidak pernah mau melawan Tuhan atau berontak kepada Tuhan. Ya jangan ya, kita harus taat teman-teman. Tidak ada alasan kita berontak sama Tuhan. Siapa diri kita? Sedih loh kalau ada yang suka melawan sama Tuhan. Ibu juga belajar taat kepada Tuhan, merendahkan hati, belajar untuk mendengar suara Tuhan ya. Nah, kedua hamba Tuhan ini ditopangkan oleh jemaat yang ada di Antiokhia. Dalam nama Yesus Kristus, hambamu ini Tuhan pakai, kami utus dia ke tempat lain untuk dipakai Tuhan memberitakan kebenaran itu. Nah, teman-teman, kita lihat di sini apa? Kita ini dipilih Tuhan ya, teman-teman, untuk dipakai Tuhan memberitakan Injil Tuhan kepada orang lain. Kepada siapa? Kepada tetanggamu. Kepada siapa? Kepada saudaramu. Kepada siapa? Kepada teman-temanmu. Ya, beritakan Yesus. Mada memberitakan Yesus kepada orang lain. Iya, harus kita kasih tahu, teman-teman. Kalau kamu ada pergumulan, kamu berdoalah sama Tuhan. Kalau kamu ada yang sakit, berdoa sama Tuhan. Kamu harus percaya kepada Tuhan bahwa Yesus penyembuh. Ya, teman-teman, tahu kan anaknya Ibu Sukeri sekarang sedang belajar di mana? Di Makassar Sekolah Teologi. Dia juga sedang mempersiapkan diri untuk dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan ke siapapun. Bisa nanti berkhotbah, bisa main musik supaya dia diperlengkapi. Nah, kalian juga walaupun katakan, aku kan masih kecil Ibu Sukeri, emang bagaimana nanti dipakai Tuhan? Dari sekarang harus belajar taat kepada Tuhan. Jangan katakan, aku main saja, aku masih kecil belum bisa ngapa-ngapain. Anak kecil juga banyak dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Ingat Samuel masih kecil, dia tidak beralasan, Tuhan aku kan masih kecil, aku gak bisa ngapa-ngapain. Dia mengurus rumah Tuhan, pagi-pagi nyalakan lampu, disapu rumah Tuhan. Ada banyak yang kita perbuat ya. Kamu tekun baca Alkitab, tekun berdoa kepada Tuhan ya. Seperti kedua hamba Tuhan tadi ya, diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, teman-teman, seperti tadi ayat hafalan
tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah menunjukkan jalan kepada kita, kita harus ikuti jalannya Tuhan. Jangan melenceng ke kiri dan ke kanan ya. Hari ini teman-teman harus ikuti jalan Tuhan. Dengan cara apa? Ikuti perintah Tuhan. Jangan suka berantem, jangan suka iri, jangan memaksakan kehendak kepada orang lain. Kamu harus berdoa dalam segala tindakanmu. Jangan bertindak sendiri. Ini sesuai kehendak Tuhan apa tidak? Harus kamu berdoa. Jangan sombong. Jangan sombong ya teman-teman ya. Harus rendah hati. Karena apa? Tidak ada yang kita sombongkan dalam hidup ini. Semua anugerah teman-teman. Kita hidup. Kita ada hari ini anugerah. Hari ini kesehatanmu dijaga Tuhan. Ibu juga kesehatan ibu dijaga Tuhan. Semua kita, guru-guru juga dijaga kesehatan. Kita semua sembuh. Tidak ada terpapar ya. Itu anugerah bagi kita. Untuk itu teman-teman, kita lipat tangannya. Kita berdoa kepada Tuhan. Katakan, Tuhan saya bersyukur karena saya sudah mengenal Engkau. Oke teman-teman, setuju? Angkat tangannya. Kita berdoa ya. Bapak di surga, Bapak yang baik, terima kasih kami sudah diarahkan oleh Tuhan pada kebenaran firman-Mu. Seperti Barnabas yang dipakai Tuhan sangat luar biasa. Karena dia mau taat kepadamu ya Tuhan. Dia taat mendengarkan suara-Mu. Dia tidak pernah memikirkan akan dirinya, tapi dia akan memikirkan bagaimana Tuhan mengutus dia. Mendengar suara Tuhan, dia akan dipakai Tuhan ke kota-kota lain memberitakan Injil Tuhan. Kami juga Tuhan pakai kami untuk jadi berkat kepada sekitar kami, kepada saudara, kepada tetangga kami. Pertemukan kami kepada orang-orang yang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Lewat offline streaming ini kami diberkati oleh Tuhan. Walaupun kami di rumah, tapi semangat, kekuatan, sukacita yang dari Tuhan ada atas kami. Di dalam kami tetap sampai di rumah sampai hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami. Walaupun kami mungkin masih belajar di rumah dengan online, dengan tugas-tugas yang lain, dengan segala pekerjaan PR yang lain, ataupun kami juga masih di rumah, tidak ada kontak dengan sekolah, tapi Tuhan mampukan kami Tuhan untuk memandang Engkau lebih dari segalanya. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Haleluya.